Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi untuk dapat happiness bukan hanya sekedar istirahat. Ada orang yang kebanyakan istirahat malah jadi akhirnya bosan. Kan kebanyakan nongkrong, kebanyakan ngahuleng, kebanyakan diam kan malah jadi apa? Jadi bosan kan? Dan bosan adalah another problem. Akhirnya kita kayak komplain lagi, stres lagi, akhirnya depresi. Karena kita berpikir bahwa istirahat itu adalah the way to happiness. Ternyata istirahat bukan the way to happiness. Istirahat itu adalah cara kita untuk nge-refresh, nge-recharging energi. Supaya kita bisa beraktivitas lagi. Jadi kita butuh istirahat. We need a break. But the rest is not about happiness. Jadi kita butuh break. Kita tuh butuh istirahat santai. Nonton. Mungkin sebagian main game. Sebagian scrolling TikTok. Lato-lato. Itu adalah cara kita untuk taking break kan. Tapi dapetin istirahat itu bukan berarti kita akan menjamin dapat happiness. Itu orang yang gak beriman salah paham. Terus buat apa break dalam hidup kita istirahat? Istirahat itu buat nge-refresh dan nge-recharging energi spirit kita dalam beraktivitas. Sehingga kalau malam ini kita bicara tentang happiness, kebahagiaan, kita bicara tentang hati. Bersihkan hati kita. Gimana cara ngebersihin hati? Paling gampang ngebersihin hati itu adalah banyakin istighfar. Itu paling gampang. Banyak cara sih, tapi paling gampang adalah banyakin istighfar. Banyakin di sini artinya apa? Banyakin di sini artinya minimal 3.000 kali. Jadi kita harus beristighfar sehari minimal 3.000 kali. Kenapa kok ada kata angka 3.000? Sebenarnya ini bukan angka fix ya. Angka ya ancar-ancar lah. Kurang lebih. Kenapa 3.000 kali? Karena Rasul aja yang gak punya dosa beristighfar sehari 100 kali. Jadi kalau kita istighfar 100 atau kurang dari 100, seolah-olah kita selevel sama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah beristighfar padahal beliau gak punya dosa? Beliau beristighfar bukan karena dosa, tetapi beristighfar karena bagaimanapun kita belum bisa memenuhi hak Allah. Hak syukur, hak tauhid, hak sikoh-sikoh itu percaya dengan Allah. Itu belum sempurna, gimana pun kita berusaha. Sehingga kita perlu beristighfar. Nah itulah istighfarnya Rasul, bukan istighfar dosa. Kalau kita yang jauh di bawah level Rasulullah SAW, maka minimal ya sekian puluh kali lipat dari Rasul, yaitu 3.000 kali istighfar. Atau yang lebih gampang lagi, coba teman-teman istighfar sampai kerasa di hati teman-teman itu istighfar tuh kerasa di sini. It's the same thing like if you have exercise when you run somewhere or you riding the horse. If you ride the horse just for one run or 1 minute, you get nothing. You will not get the apa istilahnya tuh endorphin. If you just walk around slowly and just for 1 minute, so you have to exercise more than 30 minutes to get endorphin in your body. Gitu juga dengan exercise istighfar. Hati kita nggak akan dapat endorfinnya, artinya kebahagiaan di dalam hati, kalau istighfar atau riyadhah itu exercise, riyadhah istighfarnya itu sebentar gitu. Astagfirullah. Itu sama kayak kita jalan 3 langkah. Astagfirullah 10 kali sama kayak kita cuman lari sebentar, treadmill tapi masih kecepatan rendah, nggak dapat endorfin. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain ada endorfin di hati, maka riyadhahkan, exercise-kan istighfar teman-teman sampai kerasa ada endorfin. Endorfin hati itu gimana sih Ustaz? Rasa halawatul iman, manisnya iman, nikmat dalam ibadah. Sholat nikmat, zikir nikmat, tilawah Al-Quran nikmat. Itulah endorfinnya hati.
Sehingga saya mengancar-ngancar ya 3.000 lah. Tapi ada kalanya kadang 3.000 belum kerasa, teman-teman. Kenapa 3.000 belum kerasa? Karena mungkin hati kita terlalu keras. Sehingga kita butuh istighfar lebih banyak lagi. Ketika kemarin saya umroh, saya coba exercise istighfar sehari 5.000. Kenapa 5.000? Karena di Masjidil Haram, satu kali kita beribadah lebih baik dari 100.000 kali. Ya kalau 5.000 berapa sih? 500.000 ya. 500.000 kali istighfar seolah-olah. Itu kerasa banget tuh di hati tuh. Beres istighfar bukan pengen keluar dari masjid, pengen salat sunnah. Kan kalau misalnya kita istighfarnya nggak sampai endorfin nih, beres istighfar, alhamdulillah udah istighfar, gitu kan? Alhamdulillah udah istighfar. Kenapa? Artinya dia bersyukur udah selesai istighfarnya. Dia ngerasa kayak istighfar tuh capek, akhirnya dia pengen pulang, pengen ya tadi break lagi, pengen santai. Tapi kalau istighfarnya sampai kerasa endorfin di hati, beres istighfar, buka Quran, baca. Muncul semangat beribadah, itu istighfar tuh udah kerasa. Habis istighfar, pengen sholat sunnah. Habis istighfar, pengen dengerin ta'lim. Habis istighfar, pengen zikir. Nggak akan pengen berhenti tuh. Berhenti bukan karena kita pengen, tapi karena kita harus. Istrinya ngomel misalnya. Anak nangis. Ada kerjaan yang harus dikerjain. Karena harus, bukan karena kita pengen. Kita masih pengen ngelanjutin istighfar. Itu adalah cara ngebersihin hati. The second way to get the happiness in our life adalah dengan mengenal Allah lebih dekat. Memiliki positive thinking about Allah. Kalau bahasa kita tuh husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Itu adalah cara paling mudah untuk bahagia. Kenapa kok husnuzon kepada Allah itu cara paling mudah untuk bahagia? Karena orang yang husnuzon kepada Allah nggak pernah berpikir hidupnya itu malang. Kok saya nih nasibnya gini-gini aja. Kok cuman saya doang yang sengsara, yang lain baik-baik saja. Dia nggak merasa dirinya kayak orang yang kurang beruntung. Kenapa dia nggak merasa kurang beruntung? Bahkan ketika dapat musibah. Kenapa? Karena dia percaya Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk dia dengan cara diberi nikmat atau diberi ujian. Dia percaya Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk dia, bisa dengan cara dikasih nikmat, atau bahkan yang lebih baik lagi, dengan cara dikasih ujian. Cuman kita pengen cara yang pertama ya. Walaupun sebetulnya cara kedua lebih baik. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.